ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi fi kitabih Fusul fi Bayani Syirkil Akbar wa min anwa'ihi asyirku fid du'a faman da'a ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah aw talaba minhu al-madad aw asy-syifa' أو تفريج كربة أيا كان آدميا أو ملكا أو نبيا أو جنيا أو جمادا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فصار بذلك مرتدا عن دينه والعياذ بالله. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Qala hafizahullah ta'ala wa min anwa'i asyirku fid du'a. Di antara macam syirik akbar adalah syirik dalam masalah doa. Faman da'a ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Nah, siapa yang berdoa kepada selain Allah dalam hal yang tidak dimampu untuk menjawabnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, au talaba minhul madad, mencari keselamatan, pertolongan, au syifa, kesembuhan, au tafriji kurbatin, ya, au syifaa, au tafrija kurbatin, ya, yaitu apa? Tafrijul kurbah atau apa? Jalan keluar dari musibah. Ayyan kana, baik itu adami manusia yang diminta atau malakan atau malaikat untuk minta sama malaikat. Atau nabiyan, nabi, atau jinniyan, jin, jamad, benda mati, hajar, batu, syajar, rumah, pohon. Ini semua di Indonesia ada enggak? Kecuali malak ya. Kalau malak kayaknya enggak ada. Kecuali yang peruqyah yang perempuan itu ya, yang bisa manggil malaikat ya, katanya. Itu masuk itu. Ya. Nabi bisa manggil nabi katanya. Nauzubillah min zalik, dari kalam tersebut. Jin banyak jin mah ya. Jamad ada enggak yang orang minta sama benda mati di Indonesia? Banyak ya. Hajar, batu petilasan tuh banyak. Syajar. Sebagian jin itu menitipkan batu mulia yang manifestasi dari alam jin ke Indonesia, ke dunia kita, alam kita. Apa namanya? Mustika. 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 Iya. Mustika Jaya Bekasi. Mustika. Ya. Dimanifestasikan tuh, disedot ke alam dunia tuh. Ya, pakai tenaga ngeden. Gitu. Keluar terus panas dia karena apa? Itu adalah residual energi dari alam mereka, alam astral katanya. Whatever lah, apapun cerita mereka itu semua adalah trik syaitan. Supaya apa? Supaya orang mengkultuskan benda tersebut, ya, batu, gitu. Itu trik syaitan semua. Jenglot, ya, jenglot penglaris, ya, dari syaitan semua itu. Apakah itu wujudnya mereka? Allah alam, Allah lebih tahu, nggak usah. Ya mau wujudnya mereka terus kenapa emang? Tapi kan yang penting kan tuh wudhunya jelek, bentuk ular dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kan nanti apa? Ditaruh di tempat yang khusus.
Nanti dimandiin. Ini hulunya keterlaluan. Kalau mandiin truk mainan sih, iya benar mandiin supaya bersih, supaya bisa dibuat mainan. Tapi ini mandiin jenglot. Gimana? Dikasih garam? Hah? Darah. Buat konsumsinya dia. Ya Allah. Itu tuh. Supaya apa? Supaya terjerumus ke syirik akbar. Ya. Kecuali jenglotnya jenglot crispy. Nah, ada jenglot crispy namanya. Makanan. Iya, jadi crispy dia. Kayak kriuk-kriuk kayak kita makan piscok tuh, ya, itu jenglot crispy. Bentuknya jenglot. Apakah boleh bikin makanan seperti ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun zatnya halal, materinya halal, tapi tidak bolehnya adalah tasyabbuh dengan syaitan. Tidak boleh, ya. Baik. Faqad waqa'a fi syirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah. Siapa yang terjerumus di situ tadi, maka dia terjerumus dalam syirik akbar yang tidak Allah Ta'ala ampuni kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Fasar bidzalika murtaddan 'an dinih. Yang seperti ini murtad, keluar dari agama Allah. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din." Kalau misalnya mereka raqibu fil fulk, yaitu mengendarai kapal, perahu besar, ya. Mereka kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan doa mereka. Din di sini maksudnya amalan dan doa. Jadi ikhlas. Dan dalam konteks lain di surat Luqman, ya, idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin, yaitu ketika ghasyiyahum mawjun kadzulal. Ya, ketika mauj, gelombang laut itu telah ghasyiyahum, menutup mereka seperti zulal. Zulal itu jamak dari zillah. Zillah itu naungan, seperti naungan. Jadi udah di atas mereka nih. Itu gambaran dari Allah. Jadi ombak ini saking gedenya udah di atas mereka. Ini kapal gitu loh. Sedikit lagi tuh. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin orang selamat, ya Pak. Betul nggak Pak? Ya. Ini kita nggak dalam konteks surfing pakai papan surf, itu bukan. Perahu. Kalau udah ini udah maujun ka zulal. Zulal jamak dari zillah. Sebagian mengatakan seperti jabal, seperti gunung itu. Ini ombaknya. Ya. Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka langsung pas kayak gitu, mereka berdoa. Minta semua ikhlas, langsung nyebut Allah Ta'ala. Ya begitu. Tapi kemudian falamma najahum minal bar, ketika Allah Ta'ala menyelamatkan mereka menuju bar. Ini najahum, menyelamatkan mereka itu enggak mesti menyelamatkan dalam artian kapalnya enggak hancur. Bisa saja kapalnya hancur. Tapi mereka tetap selamat. Entah bagaimana caranya, mungkin pakai kayu, bawa ngapung gitu kayu atau gimana, wallahu alam, Allah lebih tahu. Tapi kan itu possible bisa bilang nggak mungkin selamat kapal maupun orang-orangnya gitu loh. Tapi kemudian Allah selamatkan mereka, entah gimana caranya. Entah kemudian ombak itu langsung membuat mereka menuju ke daratan dalam sekejap, atau caranya Allah Ta'ala tahu. Tapi ketika mereka sudah sampai di pantai, idahum yusyrikun, mereka berbuat syirik. Dan ini lamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Di sini ada dua faedah. Faedah pertama, ada seolah-olah kalimat syartiyah, jumlah syartiyah. Ya. Ketika mereka pun begini, ya itulah. Artinya ketika syartiyah ini seolah-olah langsung, enggak lama setelah mereka selamat berbuat syirik lagi gitu loh. Dan yang kedua ada lafal idahum yusyrikun. Idza di sini bukan idza artinya jika, bukan. Idza di sini bukan idza untuk menunjukkan syarat, tapi idza di sini menunjukkan seperti ada tetibanya mereka berbuat syirik. Segera lantas mereka berbuat syirik. Begitu. Iya, begitu selamat, enggak lama dari selamatnya mereka lupa dengan apa yang mereka doakan sebelumnya gitu loh. Mereka lupa dengan siapa yang menyelamatkan mereka gitu. Seperti itu sebagian manusia, auzubillah min dzalik. Ya. Itu kufur nikmatnya orang-orang seperti ini. Dan khawatirnya itu terjerumus kita dalamnya. Nah, di sini jadi ikhwan, idahum yusyrikun. Nah, berarti di sini yusyrikun dalam rangka apa? Yaitu bertentangan dengan mukhlishina lahuddin. Berarti bertentangan dengan da'wullaha mukhlishina lahuddin. Berarti di sini dalilnya adalah menunjukkan bahwa mereka kembali lagi berdoa kepada selain Allah Ta'ala setelah selamatnya mereka.
Begitu. Taib, fadal. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa bihi qala wa min anwa'ihi asyirku fin niyyah wal irada wal qasd wa huwa yata'allaqu bi a'malil 'abdi wa aqwalihi al batinah duna adh-dhahirah. فمن قصد بعمله من صلاة أو صيام أو ذبح أو نذر أو استعاذة من أعمال العبد التعبدية غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر وذلك كمن أسلم لأجل دنيا من المنافقين الذين لا يريدون وجه الله والدار الآخرة قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وهذا الشرك هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بالإنذار عنه وترتبت عليه عقوبة في الدنيا والآخرة في حق من لم يتب منه وهو الذي وقع فيه المشركون من الأمم وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه والأمر بتوحيد الله عز وجل. أحسنت. ومن أنواع الشرك في النية والإرادة والقصد. Syirik dalam urusan niat, kehendak dan juga maksud dari amalan. Wa huwa yata'allaqu bi a'malil 'abdi wa aqwalihi al-batinati duna adh-dhahirah. Ini kaitannya dengan apa? Amalan dan perkataan secara batin. Ya, syirik dalam niat berarti kan di sini nih, bukan di ini. Ya, jadi kita sedang bicara tentang amalan batin dan perkataan batin. Faman qasada bi'amalihi min salatin aw siyamin aw dhabhin aw nadhrin aw isti'adzatin min a'malil 'abdi ta'budiyya ghairallah faqad waqa'a fi syirkil akbar. Siapa yang menunjukkan amalannya baik itu salat, puasa, menyembelih, nazar atau isti'adzah meminta perlindungan, ya. Dari amalan-amalan di sini dari amalan-amalan hamba yang sifatnya ta'abbudiyah yang selayaknya amalan tersebut ada sisi ubudiyah dan penyembahan kepada Allah, tapi malah ditujukan ghairallah, kepada selain Allah Ta'ala, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Jadi isti'adzah bi ghairillah nih bahaya banget. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang gaib. Dari yang gaib selain Allah Ta'ala. Minta perlindungan kepada malaikat tertentu enggak boleh. Enggak boleh. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia mana? Dibakar kan, ya. Nah kemudian muncullah kemudian malaikat yang menawarkan bantuan, gitu kan? Nabi Ibrahim kemudian apa? Tawakalnya sama Allah, enggak ke malaikat tersebut. Taib. Kalau malaikat tersebut menawarkan bantuan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, oke, bantu saya, syirik enggak ketika itu? Enggak. Kenapa? Karena ketika itu malaikat tersebut bukan lagi gaib baginya. Paham gak ikhwan? Bukan lagi gaib baginya. Ya. Bukan gaib lagi baginya. Karena tampak di matanya. Di matanya tampak. Dan kemungkinan besar ini kan, dan kedua, selain tidak lagi gaib baginya, kedua, itu adalah malaikat yang tidak akan memerintahkan kesyirikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ya. Jadi tapi kalau kita nih gimana? Kecebur got misalnya. Misalnya ikin jalan kepleset kecebur sapi tank. Misalnya. Ada yang menghulurkan bantuan. Langsung bilang, malaikat nih. Enggak, bukan malaikat. Alwi kan boncengan. Pakai tali ya. Tali jemuran. Taib, seperti itu ikhwan. Jadi kalau isti'adzah kepada selain Allah dari yang gaib, itu berarti ada sisi ta'abbud, sisi penghambaan terhadapnya. Bahkan bisa aja isti'adzah kepada yang tidak gaib, makhluk juga, manusia tampak. Isti'adzah kepadanya, minta perlindungan kepadanya, tapi hati tertambat padanya. Ini bisa syirik kecil. Ya, walaupun kalau dia meyakini bahwasanya Allah yang melindunginya, gitu kan ya. Jadi bersandar pada makhluk. Tapi kalau misalnya
bersandar pada makhluk dan meyakini bahwasanya dialah yang mengatur keselamatan ini kufur, syirik besar. Itu bedanya, ikhwan. Itu bedanya. Nah, sekarang isti'adzah dari virus corona. Isti'adzah dari berlindung dari virus corona. Kalau misalnya isti'adzahnya antum dengan bertawakal pada vaksin misalnya. Misal ya. Wah, kalau saya udah pakai vaksin, nggak bakal dah ini. Antum berarti berbuat syirik sekarang, yaitu menggantungkan harapan pada vaksin. Ini bukan berarti anda menafikan nggak boleh vaksin, bukan. Tapi kalau dengan vaksin antum kemudian merasa aman, udah vaksin kok, vaksinnya udah nggak mungkin lah terjadi ada virus dan seterusnya. Antum berarti bersandar pada selain Allah Ta'ala dari segi isti'adzah, perlindungan. Enggak, vaksin wasilah aja. Dan wasilah itu bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa berefek dan seterusnya. Gitu loh. Ada yang udah divaksin sini kan? Pak Khairul udah? Pak Eka udah? Kalau antum boleh? Pak, kayak nggak perlu. Iya, nggak perlu lah. Untuk apa? Iya. Untuk antum nggak perlu divaksin, Pak, sampean Pak. Iya, antum tahu kecoa nggak pernah kena penyakit, karena udah penyakitan udah biarin aja udah. Iya, baik. Itu isti'adzah kepada selain Allah Ta'ala. Faqad waqa'a fi syirk akbar. Wa dzalika kaman aslama li ajri dunya minal munafiqin alladzina la yuriduna wajha Allah wad daral akhirah. Seperti orang yang masuk Islam tapi tujuannya dunia. Ini orang-orang munafik. Mereka enggak mengharapkan wajah Allah, enggak mengharapkan negeri akhirat. Li ajli dunya, nih dunia banyak, imma imra'ah perempuan, ya. Imma tahta, jadi masuk Islam dulu, ya gitu kan. Imma harta, bisa aja, ya. Harus masuk Islam dulu biar subscribernya banyak. Masuk Islam dulu biar ada yang voting. Masuk Islam dulu biar bisa nikah sama fulanah. Tapi ternyata itu cuma trik saja, bukan murni mencari ridha Allah Ta'ala. Dan ini terjadi tidak sedikit, apalagi kalangan artis, ya. Bisa aja terjadi, gampang terjadi, ya. Karena nyari dunianya aja. Entar setelah nikah, ya lagi-lagi kelihatan lagi kekufurannya, nggak pernah sholat dan seterusnya. Ya, terus kata Allah Ta'ala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini nggak punya apapun di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma suna'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Bubar sudah amalan mereka, nggak ada sedikit pun yang terbekas. Kemudian kata Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, ketergesaan, yaitu awalan ajilah, ya, yaitu dunia. Maksudnya ajilah ini dunia. Tuhibbunal ajilah, ya, wa tadharunal akhirah. Ya, lawannya ajilah akhirah. Karena ajilah itu segera. Akhirah itu akhir, ya. Siapa yang pengen mencuri start aja, yang penting pertama dulu, yaitu dunia dulu. Ya, akhirat enggak dicari, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Allah Ta'ala. Ya, jadi ada namanya ajilah, ada yang namanya akhirah. Manasya, tapi yang Allah kasih itu ajalna lahu. Ya kami apa namanya? Ajal. Kami awalkan buat dia. Ya, kami segerakan buat dia fi tilkal dunia, fi tilkal ajilah yang dia inginkan itu. Disegerakan oleh Allah Ta'ala. Tapi disegerakannya itu manasya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya ada orang kafir, pengennya dunia saja, yang dapat dari dunia itu adalah apa yang Allah kehendaki, segitu. Jadi nggak lepas dari kehendak Allah, gitu loh. Kalau antum melihat ada orang kafir sukses dengan kekufurannya, ya sukses dia, masya Allah. Subscriber banyak, followernya banyak, pengikutnya banyak, duitnya banyak, sumbangan buat dia banyak. Itu semua dari banyak tersebut, itu Allah yang menginginkan itu. Allah yang menginginkan itu. Liman nurid, kepada siapa yang kami inginkan. Namun thumma ja'alna lahu jahannam. Kami jadikan buat dia apa? Jahannam. Yaslaha madhmuma madhura, akan masuk ke dalamnya
Yasla di sini ikhwan, lafal soliya yasla itu biasanya masuk ke dalam core dari api neraka, yaitu ke apinya gitu. Biasanya yasla, soliya yasla ini untuk orang-orang kafir. Bedanya dakhala dengan soliya, dakhala itu masuk itu nggak mesti masuk sampai ke dalam banget nggak. Tapi kalau soliya yasla itu sebagian menerjemahkan yaitu dipanggang betul-betul, ke dalamnya betul-betul, ke dalam api. Naudzubillah min dzalik. Dan itu hanya orang kafir ikhwan. Orang mukmin beriman masih ada imannya masuk neraka tapi nggak sampai seperti soliya yasla ini. Ini karena kufurnya mereka ini. Karena kufurnya mereka yaslaha madmuman, tercela, madhura, terhinakan, terdampar di sana. Wa hadha syirku huwa alladhi ursilatir rusul wa unzilatil kutub bil indzar an. Inilah kesyirikan yang para rasul diutus untuknya dan kitab-kitab diturunkan untuk memberikan indzar, peringatan tentangnya. Wa tarattabat alaihi uqubatun fi ad-dunya wal akhirah. Ya tarattabat alaihi uqubat, yaitu terimbaskan atasnya hukuman-hukuman di dunia dan akhirat. Fi haqqi man lam yatub minhu, terhadap orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan ini untuk menuju Islam. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-musyrikuna minal umam. Inilah keterjadian pada orang-orang musyrik dari kalangan umat-umat, beragam umat. Wa qad ba'atha Allahu nabiyyana Muhammadan bin nahyi anhu wal amri bi tauhidillah. Mau pulang? Mau pulang aja. Apa? Nah, dengerin, masyaallah. Ya udah. Baik, lanjut, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullahu taala wa min anwa'ihi asyirku fil mahabbah wa hiya al mahabbatul khassah wa hiya mahabbatul ibadah bi ayyuhibba ma'budan ghairallahi yadhillu lahu wa yakhda'. Qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah wa dhalika anna aslal ibadati alladhi la yasluhu al-amalu illa bih huwa ghayatul mahabbati lillah fi ghayati dhulli lah wal ghayatu tafutu bidukhuli syirki billah wa bihi yubtilu hadzal asla li'anna al-musyrik la budda ay yuhibba ma'budahu bi ay yadhilla lah fa fasada al-aslu bi wujudi syirki fihi wala tahsulul ghayatu fil mahabbati wa dhullu lillah illa bintifa'i syirki wa qasril mahabbati wa tadhalluli 'ala Allah wahdah wa bihadza tasluhu jami'ul a'mal al-masyru'ah. Baik, wa min anwa'ihi asyirku fil mahabbah. Syirik dari segi cinta. Wa hiya al-mahabbah al-khassah wa hiya mahabbatul ibadah. Itu mahabbah yang ada sisi ubudiyahnya, yaitu sisi ketundukan hatinya, ya kan. Ya, bi an yuhibba ma'budan ghairallahi yadhillu lahu wa yakhda'. Yaitu dia mencintai suatu sesembahan selain Allah Ta'ala dan dia menghinakan dirinya padanya. Ya, di antara firman Allah Ta'ala menunjukkannya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai sekutu, mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cintanya kepada Allah Ta'ala. Orang-orang beriman itu yang paling mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kok ada syirik mahabbah, ikhwan? Karena asalnya ibadah yang amalan itu tidak sehat kecuali dengan asal ibadah tersebut adalah cinta. Antum kalau misalnya ibadah tanpa cinta, hambar, nggak ada rasa. Dan betapa banyaknya orang ibadah tanpa cinta. Pengen sholat, pengen cepet-cepet. Iya. Bukan taraweh deh, bukan taraweh. Mungkin taraweh karena panjang gitu, 2-3 lagi. Pengen cepet-cepet. Ini maklum manusiawi. Ini sholat lainnya yang dia tahu bahwasanya ini sholat subuh. 2 rakaat doang kan. Dan sunnahnya adalah apa? Tatwil, yaitu panjang sunnahnya. Ya, sunnahnya. Tapi pengen cepat-cepat. Ya. Ini berarti ada sesuatu dan bukan karena ada penyakit, bukan. Karena boring aja gitu, boring. Bete. Ya. Pengen cepat. Ya, sebagian dari manusia ya ada seperti itu. Nah, akhirnya besok-besok nggak lagi sholat subuh berjamaah karena merasa panjang sholatnya. Padahal pendek, ya cuman apa paling Al-Baqarah dari setengahnya mungkin.
Kalau itu berlebihan. Di Mekah atau Madinah aja paling lamanya satu rakaat itu paling surat As-Sajdah 3 halaman. Sama rakaat kedua surat Insan itu tiap Jumat itu. Karena sunnahnya begitu. Iya, kalau bisa kita tegakkan seperti itu, masya Allah. Tapi di masjid ini nggak bisa, nggak bisa di masjid ini kalau kayak gitu. Hah? Iya, bukan batuk lagi mungkin udah sampai muntah mungkin. Iya, sekalian batuk nggak mempan muntah sekalian. Iya, jadi memang belum. Tapi bukan kita tuduh karena mereka nggak cinta sama Allah, bukan kalau yang sini mah. Karena apa? Karena belum biasa dan belum mindsetnya belum ke sana. Cuma sebagian dari orang, yaitu mereka benar-benar mencintai selain Allah dengan seperti cintanya seorang hamba pada Allah gitu. Jadi ada cinta di sini, ada sisi apa? Ubudiyah, tunduk, dzul dan khudu' kepada pihak yang dicintai. Ya. Wa bihi batala hadzal asl. Ya, kalau misalnya dia cintanya kepada Allah, kepada selain Allah, berarti ubudiyah dia kepada Allah taala batal. Li'anna al-musyrika la budda an yuhibba ma'budahu wa an yadhilla lah. Fa fasada al-aslu biwujudi syirki fih. Karena orang yang berbuat syirik itu pasti dia ada mencintai sesembahannya dan tunduk padanya. Maka rusaklah asas dari tauhidnya. Rusak karena di antara asas tauhid cinta kepada Allah betul-betul dan tidak ada yang dia cintai serupa cintanya kepada cinta pada Allah taala. Wala tahsulul ghayatu fil mahabbah wa dhul lillah illa bintifa'i syirk wa qasril mahabbati wa tadhullil 'ala Allah wahdah. Tidak mungkin terhasilkan puncak cinta dan penghambaan kepada Allah taala kecuali dengan menghilangkan kesyirikan dan mengkhususkan cinta yang seutuhnya kepada Allah taala. Kalau misalnya kata sebagian pujangga, ya, aku mencintaimu seutuhnya, masya Allah kalimatnya tuh. Atau bahasanya I love you full, tak gendong kemana-mana, ya. Udah wafat memang mulanya. I love you full, aku mencintaimu seutuhnya. Apa maksudnya mencintaimu seutuhnya? Ya, completely maksudnya. Yaitu segala cintaku hanya untukmu. Ini syirik, ikhwan. Ya, gimana? Ya, demi kamu ini masih ambigu, Pak. Masih mungkin syirik, mungkin enggak. Tapi kalau misalnya bilang all my love is for you, segala cintamu cintaku untukmu, syirik ini, ya kan? Karena segala cinta ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk makhluk, apalagi untuk lawan jenis belaka, banyak kekurangan yang ngapain dicintai sebegitunya. Dan biasanya mengatakan seperti ini biasanya dalam rangka bukan pernikahan, belum nikah biasanya enggak. Kenapa begitu? Karena belum tahu, belum kerasa aib-aibnya pasangan itu. Biasanya gitu. Wah, cintaku hanya untukmu. My love is just for you. Wah. Iya. I live my life for you. Aku hidup demi kamu. I live my life for you. Aku hidup demi. Ini syirik akbar ini. Iya, tapi sebagian dari pujangga mengucapkannya. Ya mereka mungkin cuman ya pengen bikin lirik, tapi kan ini mengajarkan kesyirikan pada orang-orang. Kemudian remaja-remaja pada nyanyi. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi apa? Tunduk kepada makhluk dan ini mempermalukan dirinya dan memperkosa kehormatannya, memperkosa kehormatan diri, menundukkan diri pada perempuan. Ya. Orang yang sudah nikah aja, susis aja itu bikin malu, ya. Sama istri kok takut, tapi sama orang garang. Kan biasanya gitu. Preman, ketemu istri jewer sama istrinya, takut sama istrinya. Itu kan orang-orang langsung susis gitu. Sama orang doang garang. Ustadz misalnya, sama umat garang, tahzir sini, tahzir sana. Tapi semua duitnya dipegang sama bininya. Dia mau beli apa, takut sama bininya, harus izin dulu sama bininya. Ini kalau ketahuan seperti ini kan malu kan? Ada dai seperti itu, dai kibar ada seperti itu. Bininya memanajemen dakwahnya. Iya, kartu ATM dipegang sama bininya. Sampai suatu ketika ustadz ini pengen beli celana dalam, ya, minta izin sama istrinya.
Wah, buat apaan? Celana dalam kayak belum cukup aja lalu. Digituin sama istri. Ustadz padahal. Tapi di podium, wah, kabir, ya, kabir jismuhu wa batnuhu. Kita harus itu, wah, masya Allah kayak pejuang reklamasi, masya Allah lah. Tapi depan istrinya hancur berkeping-keping. Ini seperti ini aja aib loh. Tapi padahal nggak ada penyembahan. Apalagi kalau sampai apa? Adanya zul dan penyembahan. Ya biasa bujang-bujang yang belum nikah pakai lagu-lagu itu ya sambil gitaran, ya aku mencintaimu ya seutuhnya dan seterusnya dan seterusnya. Jikapun aku harus melewati neraka, aku akan lewati neraka. Ada yang mengatakan seperti itu. Iya, jikapun aku perlu untuk melewati bara api, maka aku akan melewatinya demi kamu. Yakin loh? Lu yakin melepuh duluan? Iya. Habis ngelewatin diputusin, ya kan? Manusia hati berubah-ubah. Hah? Iya. Na'udzubillah min dzalik. Jeleknya seperti itu ya kawan. Oke, lagu-lagu yang seperti aduh, kalau kita lihat liriknya, ngapain sih ente kayak gitu duluan? Nikah tinggal datang ke rumah bokapnya kan gitu kan. Iya, ditolak ya emang udah nasibnya, diterima ya mujur berarti kan? Ya ditolak emang udah sepantasnya ya diterima ya berarti kok bisa gitu. Kesalahan teknis. Iya, ya alhamdulillah lah. Ya kayak gitu caranya kan. Ini malah menghambakan diri pada perempuannya, padahal calon ini perempuannya juga enak juga, ngapain sih lebay banget alay kayak gitu, ngapain gitu kan. Ya sebagiannya senang karena apa? Karena wanita itu adalah makhluk yang mudah ditipu dan nggak masalah kalau ditipu, yang penting senang. Dengan kalimat terutama, wah senang banget, gitu ya. Padahal laki-laki bohong. Ya. Aku siap kok beb, pokoknya nanti kalau misalnya kita nikah, aku akan memperjuangkan, mempertaruhkan segalaku untukmu. Masa itu perempuan itu udah terbang dia, mentok-tok ya, udah mau terbang itu. Wah masalah ini baru, serius nih, masya Allah. Pas nikah, baru ketahuan, setan nih nikah sama setan. Baru ketahuan setannya. Iya. Padahal dulunya itu ya Allah manisnya, sekarang apok dah. Kelihatan dah langsung. Itu manusia seperti itu, tapi kemudian sebagian menghambakan diri kepada selain Allah Ta'ala, kepada perempuan, kepada harta, kepada tahtanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang yang berbuat syirik dalam mahabbah, dia akan terbius dengan mahabbahnya tersebut dan dia sedang menelanjangi kehormatannya sendiri. Akhirnya apa? Orang-orang akan menjelek-jelekkan dia. Itu azab di dunia, belum di akhirat. Orang yang mengejar-ngejar harta dan tahta, ya kemudian dia menghambakan dirinya pada kedua tersebut, akan tampak kok orang-orang akan mencacinya. Itu sebagai balasan dari Allah Ta'ala di dunia itu. Kelihatan kok. Ya. Sekarang antum lihat di antara asatidzah kita yang mereka tidak mencari itu semua. Alhamdulillah. Tidak mencari dunia dari segi harta. Ya harta kalau datang alhamdulillah, enggak ya mereka bersyukur. Mereka tidak mencari popularitas atau tahta, jabatan di kenegaraan, enggak. Padahal sebagian dari mereka mungkin bisa kalau misalnya mau. Kemudian wanita ya itu perlu sih ya, tapi enggak seberapa lah, ya secukupnya aja misalnya. 4 maksimal. Itu pun enggak banyak yang mengamalkan ya. Tapi kita lihat apakah mereka dihinakan oleh orang-orang saleh? Enggak. Mereka tetap mulia dengan amalan mereka, enggak dihinakan. Ya seperti itu, ikhwan. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari syirik mahabbah, ikhwan? Caranya adalah kita iftikhar. Sebagaimana berkali-kali Anda tuturkan ke antum, caranya adalah kita meningkatkan daya atau rasa fakirnya kita kepada Allah, dan berupayalah antum berikhtiar betul-betul untuk melepas diri dari ketergantungan pada manusia. Istighna 'anin nas.
Jangan bergantung pada manusia. Ya. Hatta walaupun antum bekerja pada manusia ini, antum tetap tidak bergantung padanya dalam artian antum kalau misalnya anda nggak bekerja lagi pada dia, maka anda masih bisa kok insyaallah biiznillah anda bisa mencari nafkah begitu. Ya, jadi iftiqar ila Allah, istighna 'anil nas, maka antum tidak akan mencintai selain Allah taala seperti cinta yang berlebihan seperti ini. Ya, antum mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang, mencintai fulan dan seterusnya dengan cinta yang wajar. Ya. Dan cintanya cinta wajar apa? Lillahi ta'ala. Iya. Jadi tidak ada satupun yang berhak dicintai kecuali Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun yang berhak dicintai kecuali di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, kalau cinta pada manusia secara zatnya itu menghinakan diri kita, ikhwan. Karena manusia dengan kita sama, maksudnya sama-sama manusia, kadarnya sama, manusia ngeludah juga, buang air besar dan seterusnya sama. Maka kita tidak mencintainya dia karena zatnya, bukan. Karena zat dia dengan zat kita sama-sama makhluk. Dan masirnya juga sama, kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sekali lagi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.